Нацизма не должно быть. Вы нацисты. Слушайте, вы уже Северодонецк завтра, Вы послезавтра нацисты. заберете. ЛНР уже будет ваша. Киев. Ну, ДНР. Мать городов А может, русских. уже на этом остановитесь? Нет. Киев. А где остановитесь? Смотря как кто вести будет. А Может когда быть, остановитесь? ну когда надо, тогда и остановимся. А где остановимся? Ну, я вот сегодня говорил, может быть, Стоунхендж. Ну, Листрат же говорит, что это она воюет. Знаете, президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете видеть его на экранах, читать его выступления, слушать его выступления. Я не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Я это оставляю на совести тех, кто подобные слухи распускает, вопреки, еще раз подчеркну, повседневным возможностям убедиться. Presiden Vladimir Putin didesak untuk menyelesaikan rencana serangan nuklir terhadap negara-negara NATO. Desakan ini disuarakan jurnalis yang juga pakar militer Rusia Igor Koroshenko. Dalam sebuah video yang diposting ke Twitter oleh Francis Carr dari BBC News, Koroshenko berbicara tentang perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina di stasiun televisi Channel One milik pemerintah Rusia. Kita mungkin menghadapi pemerasan nuklir langsung terhadap Rusia karena senjata nuklir taktis Amerika sekarang terletak di sejumlah pangkalan udara NATO. Dan format penggunaannya dalam pertempuran membayangkan transfer ke negara-negara NATO dengan kekuatan udara dari bom nuklir modern Amerika yang jatuh bebas untuk menghantam wilayah Rusia. Ya, ternyata waktunya telah tiba. Bagi kita mungkin, saya sudah mengatakan ini untuk mengadakan latihan untuk mempraktekkan skenario di mana senjata nuklir taktis Rusia digunakan. Hanya saja ketika kita menghadapi pemerasan nuklir NATO, kita seharusnya tidak berlarian memikirkan bagaimana merespon, kata Koroshenko. Dia juga mengusulkan agar landasan perencanaan nuklir didirikan di bawah Dewan Keamanan Rusia untuk menentukan tujuan dan sasarannya, termasuk kemungkinan harus bereaksi dengan cara ini. Fasilitas infrastruktur penting NATO yang mana? Yang unit dan juga markas besar mungkin menjadi target serangan yang akan segera dikeluarkan dengan ultimatum nuklir langsung oleh aliansi NATO. Pernyataan Koroshenko muncul ketika angkatan bersenjata Ukraina terus menekan dan juga berusaha untuk merebut kembali kendali wilayahnya yang dikuasai Rusia. Sementara itu, dalam pembaruan pertahanan pada Kamis, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Ukraina terus mengkonsolidasikan kendali mereka atas daerah-daerah yang baru dibebaskan di Oblast Kharkiv. Pasukan Rusia, sebagian besar juga telah ditarik dari daerah sebelah barat sungai Oskil. Pembaruan itu juga mengatakan bahwa pasukan Rusia telah bervariasi dalam penarikan mundur mereka dari daerah yang berbeda karena beberapa telah dalam keadaan yang relatif baik, sementara yang lain juga melarikan diri dengan panik. Selain komentar yang dibuat oleh Koroshenko, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova juga mengkritik Amerika Serikat karena terus mengirim senjata ke Ukraina. AS dan sekutunya juga telah menjadi kaki tangan dalam kejahatan perang. Jika Washington memutuskan untuk memasok Kiev dengan rudal jarak jauh, itu akan melewati garis merah dan menjadi pihak langsung dalam konflik. Pihaknya juga berhak untuk mempertahankan wilayahnya. Dalam skenario seperti itu, pihaknya juga akan dipaksa untuk merespon secara memadai menurut pendapatnya. Jelas, langkah yang tidak bertanggung jawab seperti itu juga akan sangat tidak stabil, berkontribusi pada peningkatan ketegangan tambahan dan memicu perlombaan senjata. Presiden Rusia Vladimir Putin juga telah memperingatkan ada bahaya serius jika NATO ditarik lebih jauh ke dalam perang Ukraina, terutama jika anggota aliansi itu terus memasok persenjataan militer ke Kiev, di mana NATO tentu saja ditarik ke dalam perang di Ukraina. Pasokan persenjataan militer barat ke Ukraina juga sedang berlangsung. Mereka sekarang mempertimbangkan untuk memberikan jet kepada Ukraina. Komentar itu tampaknya juga mengacu pada jet tempur F-16 yang dibuat beberapa anggota aliansi NATO untuk memasok Ukraina. NATO dan juga dibentuk setelah Perang Dunia II untuk mempertahankan negara-negara barat dari Uni Soviet, dan aliansi itu berisi klausul pertahanan timbal balik di mana serangan terhadap salah satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Meskipun Ukraina bukan anggota NATO, beberapa anggota NATO juga telah memasok Kiev dengan tank, kendaraan lapis baja, dan juga persenjataan lain, sehingga memicu ancaman pembalasan dari Rusia. Tank Leopard 2 Jerman, tank Challenger 2 Inggris, dan juga kendaraan Bradley dan Striker Amerika termasuk di antara peralatan barat yang telah dikirim ke Ukraina. Pada akhir April, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa sekutu dan mitra NATO telah mengirimkan lebih dari 1.500 kendaraan dan 230 tank ke negara itu. Pada Februari, Putin mengatakan dia akan menangguhkan partisipasi
Rusia dalam perjanjian pengurangan senjata nuklir New START dengan Amerika Serikat membahayakan fakta terakhir yang mengatur dua persenjataan nuklir terbesar di dunia. Kementerian Luar Negeri Rusia kemudian mengatakan keputusan itu dapat dibatalkan. Perjanjian itu juga membatasi jumlah senjata nuklir jarak antar benua yang dapat dimiliki oleh AS dan Rusia. Terakhir diperpanjang pada awal 2021 selama 5 tahun. Di bawah perjanjian pengendalian senjata nuklir utama, baik Amerika maupun Rusia diizinkan untuk melakukan inspeksi terhadap lokasi senjata masing-masing. Presiden Vladimir Putin didesak untuk menyelesaikan rencana serangan nuklir terhadap negara-negara NATO. Desakan ini disuarakan jurnalis yang juga pakar militer Rusia Igor Korosenko. Dalam sebuah video yang diposting ke Twitter oleh Francis Carr dari BBC News, Korosenko berbicara tentang perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina di stasiun televisi Channel One milik pemerintah Rusia. Kita mungkin menghadapi pemerasan nuklir langsung terhadap Rusia karena senjata nuklir taktis Amerika sekarang terletak di sejumlah pangkalan udara NATO. Dan format penggunaannya dalam pertempuran membayangkan transfer ke negara-negara NATO dengan kekuatan udara dari bom nuklir modern Amerika yang jatuh bebas untuk menghantam wilayah Rusia. Ya, ternyata waktunya telah tiba. Bagi kita mungkin, saya sudah mengatakan ini untuk mengadakan latihan untuk mempraktekkan skenario di mana senjata nuklir taktis Rusia digunakan. Hanya saja ketika kita menghadapi pemerasan nuklir NATO, kita seharusnya tidak berlarian memikirkan bagaimana merespon, kata Korosenko. Dia juga mengusulkan agar landasan perencanaan nuklir didirikan di bawah Dewan Keamanan Rusia untuk menentukan tujuan dan sasarannya, termasuk kemungkinan harus bereaksi dengan cara ini. Fasilitas infrastruktur penting NATO yang mana? Yang unit dan juga markas besar mungkin menjadi target serangan yang akan segera dikeluarkan dengan ultimatum nuklir langsung oleh aliansi NATO. Pernyataan Korosenko muncul ketika angkatan bersenjata Ukraina terus menekan dan juga berusaha untuk merebut kembali kendali wilayahnya yang dikuasai Rusia. Sementara itu, dalam pembaruan pertahanan pada Kamis, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Ukraina terus mengkonsolidasikan kendali mereka atas daerah-daerah yang baru dibebaskan di Oblast Kharkiv. Pasukan Rusia, sebagian besar juga telah ditarik dari daerah sebelah barat sungai Oskil. Pembaruan itu juga mengatakan bahwa pasukan Rusia telah bervariasi dalam penarikan mundur mereka dari daerah yang berbeda karena beberapa telah dalam keadaan yang relatif baik, sementara yang lain juga melarikan diri dengan panik. Selain komentar yang dibuat oleh Korosenko, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova juga mengkritik Amerika Serikat karena terus mengirim senjata ke Ukraina. AS dan sekutunya juga telah menjadi kaki tangan dalam kejahatan perang.